Jemaat Petra dan sahabat semua. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di ibadah Raya Hari Minggu 18 Juli 2021. Bagi jemaat dan sahabat yang baru bergabung di ibadah virtual, kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti. Saya percaya kita semua akan mendapatkan berkat yang baru pagi hari ini. Sebelum informasi lainnya, mari kita saksikan lebih dahulu panduan pemberian persembahan di gereja kita GKA Petra Blok M, Jakarta Selatan. Terima kasih untuk perhatian dan persembahan jemaat semua. Tuhan Yesus memberkati. Kemarin, hari Sabtu 17 Juli, telah diadakan konser doa anak GKA Petra Blok M. Acara ini dikoordinir oleh Aba dan Gift. Temanya adalah iman dan pengharapan dalam keluarga. Kiranya melalui konser doa anak ini, membuat kita semua semakin tekun menyatakan apa saja yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Jemaat terkasih dan sahabat Petra, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap memperhatikan 6M protokol kesehatan dalam setiap aktivitas kita. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin di bawah air mengalir dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilisasi, menjaga pola makan sehat dan cukup istirahat, serta menjauhi kerumunan. Grace and peace to you. Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu, selalu hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Bukan menari dan bersuka karamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalammu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta.
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Salam, puji Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah minggu. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur atas pertemuan kami yang indah di hari Minggu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mengasihi setiap kami sehingga kami ada pada hari ini dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Itu adalah satu anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, biar Tuhan menjamah kami, melawat setiap kami, agar kami mengerti makna yang terkandung dalam setiap kebenaran firman-Mu. Dan iman kami meyakini firman itulah yang akan menyelamatkan kami, yang memberi kekuatan yang baru bagi kami. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu. Dalam nama Yesus Bapa, berkati jemaat-Mu, berkati setiap kami. Haleluya. Amin. Salam saudara terkasih. Saya pendeta pembantu Gani Simanjuntak yang pada siang hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, harapan saya lewat kebenaran firman Tuhan ini kita semakin dikuatkan di masa-masa yang sulit seperti saat sekarang ini. Karena tema saya berbicara tentang tetap tegar di tengah masa yang sukar. Ya, memang masa yang sekarang ini adalah masa yang sukar, masa yang sulit. Tapi saudara, sebelum terjadinya masa yang sukar seperti yang kita alami sekarang ini, sebenarnya Alkitab sudah menubuatkan terlebih dahulu. Maka dari itu coba kita lihat Alkitab kita di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Kita lihat Alkitab kita dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Saya bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab dengan jelas sudah menubuatkan akan masa yang akan terjadi, yaitu pada hari ini. Jauh sebelumnya Alkitab sudah menubuatkan, menjelaskan kalau kita akan mengalami masa yang sukar, masa yang sulit ini. Tapi adakah rencana Tuhan untuk membawa kita ke dalam kebinasaan? Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat buat saudara dan saya. Tuhan punya rancangan yang baik. Bahkan Tuhan punya rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Maka dari itu saudara terkasih, kita sebagai anak-anak Allah, kita harus mengerti bagaimana caranya supaya kita tetap tegar, tetap kuat di tengah-tengah masa yang sukar seperti yang sekarang kita alami ini. Kita lihat sekarang yang diakibatkan karena COVID ini. Orang-orang sulit cari uang, apalagi PPKM ini. Dengar berita mau ditambah sampai Agustus. Dan itu juga belum pasti apakah dari Agustus nanti akan ditambah. Kita belum tahu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyiapkan mental kita, harus menyiapkan hati kita. Karena di saat kita ada di tengah masa yang sukar itu, kita tetap bisa bersukacita. Kita tetap tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada. Ada yang saudaraku? Saudara, banyak yang membuat orang sukar. Ada hal ekonomi, politik, sosial yang membuat orang itu hidup dalam kesukaran. Tapi saudara, tahukah saudara apa kira-kira penyebab sehingga orang itu ada di masa yang sukar atau yang sulit itu? Saudara, salah satu penyebab orang ada di dalam masa yang sukar itu adalah iblis. Kalau kita lihat di awal penciptaan, bagaimana Hawa dan Adam, mereka hidup dalam kemakmuran. Tapi waktu si ular itu memperdaya si Hawa dan Adam, maka tanah yang menjadi tempat kita mencari nafkah menjadi terkutuk. Akibatnya apa? Dengan berjerih lelah, dengan bekerja keras, kita mencari nafkah. Kita tertipu oleh si iblis itu. Dan yang kedua,
Kira-kira penyebabnya apa sehingga kita ada di dalam masa yang sukar itu? Yang kedua, penyebab kita ada di masa yang sukar itu karena dosa dan kesalahan kita sendiri. Kenapa kita mau tertipu? Kalau kita menjadi orang yang tadinya Adam dan Hawa, sudah Allah berfirman, jangan makan buah pohon itu. Kalau Adam dan Hawa pada saat itu tidak memakan buah pohon itu, mereka tidak akan hidup di dalam kesulitan. Mereka tidak akan hidup di dalam kesukaran. Tapi karena Adam dan Hawa pada saat itu dia tidak taat kepada perintah Allah, yang berakibat kepada apa? Adam, Hawa mengalami kesukaran. Dan dosa itu dalam Roma 5 ayat yang ke-12 dikatakan, dosa itu menjalar, kesukaran itu menjalar sampai kepada kita dan sampai kepada anak cucu kita. Maka daripada itu saudara terkasih, hari ini saya bersyukur ada di tengah-tengah saudara untuk memberitakan Injil kebenaran firman. Karena saya sendiri sebagai hamba Tuhan merasakan hal yang sama dengan saudara, merasakan hal yang sukar itu. Saya seorang pedagang juga, saudara tahu. Saya berdagang dan karena PPKM ini saya nggak bisa berdagang. Mulai tanggal 3 saya nggak berdagang. Artinya nggak ada uang masuk. Lalu bagaimana dengan nafkah istri, anak saya? Lalu bagaimana dengan bayar uang kontrak rumah? Lalu bagaimana dengan yang lain-lain? Apakah bisa gratis? Uang keluar wajib, tidak bisa ditawar-menawar. Lalu bagaimana saya bisa bertahan sampai sekarang ini dengan rasa yang memiliki rasa suka dan sukacita surga memenuhi saya? Bagaimana saya bisa merasakan itu? Itu yang mau saya bagikan. Karena jangan sampai situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini menjadi momok yang menakutkan bagi kita. Yang mana virus corona kita lihat sampai 47.000, 49.000, sangat menakutkan. Di mana-mana ambulan berjalan, di mana-mana teman-teman kita bermatian, saudara kita. Kita lihat COVID ini sangat menyeramkan. Tapi saudara, hari ini kita harus tahu bagaimana caranya supaya kita tetap tegar di masa yang sukar itu. Yang pertama, coba kita lihat dalam Yesaya 41 ayat 10. Dikatakan begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, yang pertama supaya kita tetap tegar di masa yang sukar ini, Alkitab jelas berkata jangan takut. Dan di ayat-ayat lain Alkitab berkata Tuhan tidak pernah memberi rasa takut kepada umatnya, kepada anak-anaknya. Lalu dari mana rasa takut itu? Rasa takut itu adalah bagian daripada rencana iblis buat kita. Dia itu menjadi momok yang menakutkan buat kita. Maka hari ini jangan takut. Apa alasannya kita nggak takut? Alkitab jelas katakan tadi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Mungkin saudara berkata seperti apa yang dikatakan oleh Gideon, seorang nabi Tuhan. Coba kita lihat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12 dan 13. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepada Gideon, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Gideon itu kata Tuhan adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Tuhan loh yang berkata firman Tuhan. Tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan menuntun dia keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Media. Saudara,
Dari bacaan ini saya melihat ada kesalahpahaman di dalam penyertaan Tuhan. Ada konsep kesalahan di dalam pemahaman penyertaan Tuhan yang ada dalam konsep pikirannya Gideon. Gideon merasa begini, kalau dia disertai Tuhan, berarti dia tidak mungkin kalah dalam berperang. Kalau dia disertai Tuhan, berarti hidup saya harus diberkati. Nggak mungkin ada sakit penyakit. Kalau saya diberkati Tuhan, berarti saya berhasil begini, begitu. Tapi saudara, di dalam penyertaan Tuhan, kadang-kala Tuhan izinkan kita mengalami kekalahan supaya kita nggak menjadi orang yang sombong. Kadang-kala Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit, tapi kita dengan kejadian itu kita buat introspeksi diri kita, dan supaya apa? Kita tetap bergantung kepada Tuhan, karena hidup ini adalah anugerah daripadanya. Amin, saudaraku. Jangan sampai kita seperti Gideon. Kalau Tuhan menyertai saya, kenapa hidup saya miskin? Ya lu malas. Jangan sampai kita berkata, kalau Tuhan menyertai saya, kenapa saya kalah? Bahkan ini karena Tuhan membuang saya. Tuhan gak pernah buang saudara dan saya. Tuhan kita bukan yang seperti itu. Bahkan nyawanya sekalipun dia korbankan untuk saudara dan saya karena dia mengasihi kita. Ada amin, saudaraku? Maka itu saudara terkasih, alasan yang pertama yang harus ada dalam kehidupan kita supaya kita tetap tegar di masa yang sukar ini, kita harus yakin, ya, kita harus yakin kalau Tuhan menyertai kita. Itulah yang seharusnya membuat kita tidak takut kepada situasi dan kondisi seperti yang terjadi sekarang ini. Kita gak takut akan masa depan kita, seperti yang saya khotbahkan pada bulan kemarin. Saudara, karena Alkitab sendiri berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku Allahmu. Dan Alkitab jelas berkata, aku akan meneguhkan, aku akan menguatkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang tangan kanan dan membawa kepada kemenangan. Kita disertai Tuhan, tujuannya apa? Supaya kita ditolong. Kita disertai Tuhan untuk apa? Untuk memberi kemenangan buat saudara dan saya. Ada men? Jadi jangan takut. Dari pengalaman yang kita alami tahun lalu di COVID-19, cuma satu kasus yang terdengar ada orang mati karena kelaparan. Itu pernah kita dengar tahun lalu, tapi kalau menurut saya itu satu kebodohan. Kalau dia sampai mati karena kelaparan. Kenapa? Berarti dia tidak bersosialisasi kepada tetangganya. Makanya kita jangan minder, jangan malu kalau kita memang gak punya apa-apa. Pertama kita menghadap kepada Tuhan, dan Tuhan akan bisa pakai siapapun untuk menolong kita. Bahkan tetangga kita kiri kanan kita akan memberkati kita kalau memang kita lapar. Tuhan gak akan mungkin sampai kita mati. Karena belum pernah sejarahnya terjadi di Indonesia orang mati kelaparan. Ada men? Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan ragukan itu. Penyertaan Tuhan jangan ragukan itu. Ada men? Nah yang kedua saudara, bagaimana caranya supaya kita tetap tegar di masa yang sukar ini? Coba kita lihat Alkitab kita dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya apa? Supaya kita tetap tegar di tengah masa yang sukar ini, tindakan yang harus kita lakukan adalah apa? Berpikir positif, jangan berpikir negatif. Karena waktu kita berpikir negatif, hal yang positif terjadi dalam hidup kita. Contoh, diakibatkan karena mobil ambulan silih berganti lewat, kita langsung berpikir, aduh si anu meninggal, si anu meninggal, si anu meninggal. Itu membuat imun kita lemah. Itu merubah
Iblis itu datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia curi damai sejahtera kita dengan ketakutan-ketakutan itu. Dia curi sukacita kita, dia curi damai sejahtera kita. Maka dari itu sudah terkasih, mari kita berpikir positif. Karena waktu kita berpikir positif, maka hal yang positif yang akan terjadi dalam hidup kita. Ada amin? Nah, lalu bagaimana caranya berpikir positifnya? Lihat, di dalam firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Lihat ini yang terakhir. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Alkitab jelas berkata, Tuhan yang mengizinkan pencobaan itu, tapi Tuhan yang sama memberi solusi untuk kita mendapatkan kemenangan dari masalah itu. Maka dari itu di dalam Filipi 4 ayat 6 itu firman Tuhan jelas berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bersyukur aja. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada amin? Berpikir positif, jangan berpikir negatif. Aduh, nanti saya gimana, nanti saya gimana, nanti aja. Amin? Yang sekarang ada, yang hari ini pikirin hari ini. Kesusahan besok aja kita atasi bersama Tuhan. Ada amin? Maka dari itu sudah terkasih, mari kita berpikir positif. Karena pencobaan yang kita alami, Alkitab jelas katakan, tidak pernah melampaui kekuatan kita. Dia Allah yang setia. Karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dan saya dicobai melampaui kekuatan kita. Jadi jangan cengeng. Jangan bilang, aduh Tuhan, aduh sakit, aduh. Harusnya kita berkata seperti apa yang dikatakan Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena memang hanya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Waktu kita berpikir positif, maka kekuatan itu akan mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap tegak berdiri di tengah masa yang sukar ini? Bagaimana caranya? Coba kita lihat dalam Alkitab kita, Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab Ia mengenal namaku. Poin yang ketiga, supaya kita bisa hidup tegar di masa yang sukar ini. Alkitab katakan, hati kita harus melekat kepada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, dikatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Dari ayat ini, ada 3 hal yang tidak disukai Tuhan. Yang pertama, dia mengandalkan manusia. Yang kedua, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang ketiga, hatinya jauh daripada Tuhan. Maka dari itu mulai hari ini, mari kita melekatkan hati kita kepada Tuhan. Karena jelas Alkitab katakan dalam Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi kalau kita melekat hati kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita dari hal-hal yang menakutkan itu. Amin. Dan Alkitab jelas berkata, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan menjadi benteng hidup kita, menjadi perisai hidup kita.
Dan dia berkata, sebab ia mengenal namaku. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, pasti ia mengenal siapa Tuhannya. Amin. Mari, mulai hari ini kita melekatkan hati kita kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita rajin berdoa, memiliki persekutuan pribadi bersama Tuhan. Lewat kebenaran firman-Nya, dengan saat doa pribadi kepadanya, hati kita melekat kepadanya. Karena dalam Yeremia 17 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau kita melekat hati kita kepada Tuhan, pasti apapun masalah yang kita hadapi, kita akan mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti hatinya melekat kepada Tuhan. Maka dari itu sudah terkasih, kesimpulan daripada firman Tuhan yang saya sampaikan ini, cara yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap tegar di masa yang sukar. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, ayo kita berpikir positif. Pencobaan yang kita alami itu hal yang biasa, dan semua orang mengalami hal yang sama. Ada amin? Semua orang mengalami yang sama. Dan jelas, kalau kita berpikir positif, kita akan memiliki kekuatan. Tapi kalau kita berpikir negatif, asam lambung kita naik, penyakit yang lain menyusul. Jadi jangan takut. Yang kedua, berpikir positif. Dan yang ketiga, mari mulai hari ini hati kita melekat kepada Tuhan. Amin. Apapun yang kita hadapi saat ini, tetaplah menaruh pengharapan kita hanya kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Jangan mencari pertolongan manusia, karena manusia itu terbatas. Tapi carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, tambah-tambahkan iman jemaat-Mu, sehingga di masa sukar seperti yang terjadi sekarang ini, jemaat-Mu masih tetap hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Segala panah api si jahat yang memberi rasa takut hari ini, kami patahkan kuasanya, kami tolak. Saya sebagai hamba-Mu Tuhan yang telah Kau utus untuk memberitakan firman, saat ini juga melepaskan berkat daripada-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal memenuhi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu menjadi gaya hidup kami. Sebagai anak-anak Allah, kami tidak takut, kami berpikir positif, dan hati kami melekat kepada-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat